Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, kita sudah memasuki semester baru di kelas 11. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini pembelajaran akan dilakukan dalam jaringan atau pembelajaran online. Hal ini mengingat bahwa situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini sedang tidak kondusif dengan merebaknya virus corona yang belum juga berakhir. Harapannya kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk stay at home. Di semester ini kita akan mempelajari beberapa hal, terutama mengenai sejarah Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana bangsa Eropa datang pertama kali ke Indonesia. Tetapi sebelum itu, akan saya sampaikan apa yang perlu kalian siapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian menyiapkan 4 hal. Yang pertama, pembelajaran ini bisa diakses melalui komputer atau laptop dan bisa juga melalui HP. Yang kedua, pastikan kalian sedang berada di tempat yang aman dan nyaman sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan. Yang ketiga, pastikan baterai perangkat dalam kondisi penuh sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dan yang keempat, pastikan koneksi jaringan lancar sehingga pembelajaran ini akan terasa jauh lebih menyenangkan dan manfaatnya akan kita rasakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada awal semester ini atau di bab pertama ini, kita akan membahas mengenai proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari berbagai hal. Tujuannya terutama adalah rempah-rempah. Untuk mengetahui lebih detailnya akan kita bahas di pembahasan. Tetapi yang menjadi penting dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai dari materi ini. Karena sejatinya adalah sejarah bukan hanya mengetahui peristiwa itu, tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa mengakses bahan ajar pertemuan satu ini dengan cara mengklik link yang sudah ada di sini atau scan kode barcode ini. Kemudian langkah apersepsi. Apersepsi ini akan dilakukan di grup WA. Silahkan kalian pause video ini dan kemudian kembali ke grup WA untuk melakukan apersepsi atau mendalami materi awal.
Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah latar belakang atau mengapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang kedua, kronologi bangsa Eropa datang ke Nusantara lewat jalur laut tentunya. Ada beberapa bangsa, ada bangsa Portugis, kemudian Belanda, Inggris, dan Spanyol. Yang ketiga adalah perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Jadi bagaimana mereka datang ke Nusantara awal mendarat sampai mereka membentuk koloni. Materi pertama adalah latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Ada 2 hal yang akan dibahas di materi pertama ini. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang kenapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang kedua, apa alasan dibalik kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan sebenarnya apa yang mereka cari. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel yang ada di Turki Utsmani direbut oleh pasukan Turki Utsmani. Direbut oleh seorang raja yang masih muda. Jatuhnya Konstantinopel ini membuat perdagangan rempah ke Eropa terputus. Karena dan hal inilah yang membuat bangsa Eropa berusaha untuk mencari daerah penghasil rempah. Mereka berusaha untuk datang ke daerah penghasil rempah untuk bisa kembali mendapatkan rempah-rempah. Karena bagi bangsa Eropa, rempah-rempah itu sangat penting. Yang pertama bukan hanya untuk bahan makanan saja, tetapi digunakan untuk menghangatkan tubuh di saat musim dingin. Dan alasan inilah yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke beberapa wilayah, terutama di wilayah Asia. Selain penaklukan dari Konstantinopel yang dilakukan oleh Turki Utsmani, latar belakang ekspedisi bangsa Eropa ke wilayah Asia, terutama ke Nusantara, adalah penemuan teknologi pelayaran. Serangkaian penemuan di bidang teknologi merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa-bangsa Barat menuju tanah Hindia atau Kepulauan Nusantara. Penemuan kompas, kemudian penemuan adanya teori bahwa bumi itu bulat, membuat bangsa Eropa itu tidak merasa khawatir tersesat atau salah jalur, sehingga dengan penemuan teknologi ini mereka semakin bersemangat untuk melakukan pelayaran, terutama untuk berusaha mencari daerah baru dan mencari rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Selain latar belakang tadi, adanya jatuhnya Konstantinopel, kemudian penemuan teknologi, sebenarnya apa yang menjadi tujuan mereka untuk melakukan pelayaran? Setidaknya ada 3 tujuan mereka untuk melakukan pelayaran. Yang pertama adalah gold, atau memburu kekayaan dan keuntungan. Kekayaan dan keuntungan ini, dengan melakukan pelayaran, mereka menemukan daerah baru. Mereka menemukan pusat penghasil rempah. Dengan menemukan kedua itu, mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Mereka juga akan mendapatkan kekayaan ketika mereka bisa menguasai daerah baru. Sehingga gold merupakan tujuan dari bangsa Eropa datang ke tanah Hindia. Yang kedua adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Mereka berambisi bukan hanya untuk mencari rempah-rempah, tetapi untuk memburu kekuasaan. Mereka datang ke daerah baru dan kemudian menguasainya. Sehingga semakin banyak daerah yang dikuasai, mereka yakin bahwa dialah yang akan menjadi penguasa di dunia. Dan tujuan yang ketiga adalah menyebarkan ajaran agama atau gospel.
Jadi selain mencari kekayaan, kemudian mencari kejayaan atau kekuasaan, mereka juga menyebarkan ajaran agama Kristen. Mereka menjadi penyebar agama misi suci dari gereja dan menyebarkan ajarannya. Hal ini terbukti di Ternate, eh, Pamaluknya kebanyakan Kristen karena pada saat itu Portugis menyebarkan ajaran agamanya di Ternate dan beberapa daerah lain di wilayah Nusantara, sehingga sampai saat ini penduduk Kristen di Indonesia terbanyak kedua setelah Islam. Setelah mengetahui tujuan dan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, berikutnya kita akan mempelajari kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara serta perkembangannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 negara yang singgah ke Indonesia atau pada saat itu masih Nusantara. Yang ada Spanyol, kemudian Portugis, ada Belanda dan Inggris. Keempat bangsa ini mereka datang ke wilayah Nusantara dengan tujuan-tujuan tadi. Ada rempah-rempah, kemudian mencari kekuasaan dan menyebarkan ajaran Kristiani. Nah, tetapi dalam materi ini akan disampaikan dengan cara diskusi. Untuk itu, pause video ini, kemudian kembali ke grup WA dan kemudian diskusi bersama teman kelompoknya, lalu kerjakan tugas yang ada. Ada beberapa alasan yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Di antaranya, hasil bumi Indonesia, terutama rempah-rempah, itu kan sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk mengawetkan makanan, bumbu makanan, dan obat-obatan. Sementara, persediaan rempah-rempah di Eropa itu sangat terbatas. Adanya gold, glory, dan gospel itu menjadi faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk menjelajahi bumi hingga sampai ke Nusantara pada saat itu. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah. Saat itu pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Antonio de Albreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal mula dari rempah-rempah. Jadi bangsa Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate. Sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Feitoria di Bacan Ternate. Namun hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah.
tentang perjalanan bangsa Spanyol ke Nusantara. Di sini Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia ketika anggota ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Ekspedisi ini berangkat pada tahun 1519 dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku arah barat sebagai alternatif jalur arah timur mengitari benua Afrika yang dikuasai Portugal. Magellan tewas di Pulau Macan, Filipina, tapi wakilnya Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Kesuksesan ekspedisi de Houtman ini diikuti dengan lahirnya VOC pada tahun 1602 untuk melakukan konsolidasi para pedagang Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan agar pedagang Belanda bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya dari Portugal, Spanyol, dan Inggris. Nah, Inggris ini sampai di Indonesia ketika ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster sampai di Banten pada tahun 1602. Nah, Lancaster kemudian membuka pusat dagang pertama Inggris di Indonesia, yakni di Banten. Nah, Inggris juga berupaya mencari sendiri jalur perdagangan rempah-rempah karena saat itu sedang berperang dengan Spanyol. Nah, kemudian pada akhirnya Inggris ini kalah bersaing dengan Belanda di Indonesia dan tidak bisa menguasai sumber rempah-rempah di Maluku. Nah, akibatnya Inggris lebih memilih untuk mengembangkan kekuasaannya di Hindia Barat atau Laut Karibia dan Amerika Utara. Setelah tadi berdiskusi, maka saya akan memberikan penguatan terkait kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara serta perkembangannya. Orang pertama yang melakukan pelayaran ke tanah Hindia adalah Christopher Columbus, orang yang berasal dari bangsa Spanyol. Untuk itulah bangsa Spanyol dikenal sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan di samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di tanah Hindia. Christopher Columbus melakukan perjalanan mulai tanggal 3 September 1492. Pada saat itu, Christopher Columbus berlayar menuju ke arah barat atau menuju ke arah benua Afrika. Akhirnya pada tahun yang sama, tidak lama kemudian, Christopher Columbus berhasil mendarat dan selamat di Kepulauan Kenari atau di sebelah barat Kepulauan Afrika atau benua Afrika. Di sana Christopher Columbus mengangkut bahan makanan untuk bekal untuk melanjutkan pelayaran. Berikutnya, setelah sampai tidak lama, Christopher Columbus kembali melanjutkan perjalanan dan pada tanggal 12 Oktober 1492, Columbus mendarat di Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa Kepulauan Bahama ini merupakan tanah Hindia yang selama ini dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Akhirnya di tanah itu disebut sebagai Indian dan saat ini diberi nama San Salvador. Berikutnya, Columbus tidak berpuas diri, melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Kepulauan Haiti dan melanjutkan perjalanannya lagi, dan tahun berikutnya Columbus sampai kembali ke Spanyol. Hal ini karena Columbus sudah merasa bahwa dirinya sudah sampai di Kepulauan Hindia atau tanah Hindia yang selama ini mereka cari, yaitu di
Kepulauan Bahamas saat ini atau San Salvador. Kedatangan Columbus di Spanyol disambut hangat, disambut sukacita oleh penduduk Spanyol, bahkan sampai Ratu Spanyol memberikan hadiah yang dijanjikan. Keberhasilan dari Christopher Columbus menginspirasi Magalhães. Magalhães akhirnya melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Magalhães berlayar mengikuti catatan atau mengikuti pelayaran yang sudah dilakukan oleh Christopher Columbus. Jalannya pun sama. Akhirnya Magalhães berhasil mendarat di ujung selatan benua Amerika, yang akhirnya di ujung selatan tersebut di benua Afrika disebut sebagai Selat Magellan. Pelayaran pun dilanjut. Akhirnya pada 1521 Magalhães mendarat di Pulau Guam, dan pada bulan April 1521 Magalhães berhasil mendarat di Filipina. Tetapi pasukan Magalhães ini akhirnya ditolak oleh penduduk lokal. Kenapa? Karena penduduk Magalhães ini menyatakan atau mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa di tanah itu, dan Filipina sebagai daerah kekuasaan dari Spanyol. Hal inilah yang membuat masyarakat Filipina tidak terima dan akhirnya menyerang pasukan dari Magalhães. Magalhães terbunuh dari penyerangan itu, dan karena pemimpinnya terbunuh, pasukan dari Magalhães yang dipimpin oleh Sebastian Elcano melanjutkan pelayarannya menuju ke Kepulauan Maluku, karena pada saat itu Maluku merupakan penghasil rempah-rempah yang cukup besar. Akhirnya di tahun yang sama pasukan dari Sebastian Elcano berhasil mendarat di Kepulauan Maluku. Keberhasilan pelayaran dari bangsa Spanyol menginspirasi negara-negara lain untuk sama juga melakukan pelayaran ke tanah-tanah Hindia. Negara yang mengikuti jejak Spanyol adalah bangsa Portugis, atau sekarang dikenal sebagai Portugal. Bangsa Portugis berlayar ke wilayah Nusantara mengikuti catatan yang ada dari pelayar sebelumnya, yaitu Christopher Columbus. Bangsa Portugis berlayar pertama dari pelabuhan Lisabon. Di Portugis berlayar ke ujung selatan dari Tanjung Harapan atau Afrika. Di sana mereka memberikan patok sebagai bukti bahwa mereka sudah menduduki wilayah itu. Pelayaran pun dilanjutkan sehingga mendarat di Calicut, India. Di sini Portugis mendirikan kantor dagang, dan Portugis melakukan perdagangan dengan masyarakat sekitar, terutama di bidang rempah-rempah. Bangsa Portugis merasa bahwa daerah India ini merupakan tanah Hindia, tetapi ternyata dugaan itu salah. Akhirnya hal itu pun disadari oleh bangsa Portugis. Mereka pun melanjutkan pelayarannya ke wilayah Malaka atau di wilayah Nusantara. Pelayaran mereka ke Malaka itu dibimbing atau dipandu oleh pelayar dari orang Nusantara itu sendiri. Akhirnya mereka pun sampai di Malaka, dan di sana mereka bangsa Portugis melakukan kontak dagang dengan pedagang di sekitarnya. Tetapi awalnya Portugis ini disambut baik oleh masyarakat, tetapi lama-kelamaan bangsa Portugis ini melakukan monopoli perdagangan.
pedagang-pedagang sekitar itu hanya boleh menjual hasil buminya hanya kepada bangsa Portugis. Hal inilah yang memicu ketidaksukaan dari penduduk pribumi. Akhirnya penduduk pribumi pun melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis. Berikutnya bangsa Belanda, pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara. Kesuksesan negara-negara Eropa dalam melakukan pelayaran juga menginspirasi bangsa Belanda untuk melakukan pelayaran serupa untuk mendapatkan rempah-rempah. Mereka mulai melakukan pelayaran ke daerah yang mereka pelajari dari catatan-catatan perjalanan pelayar-pelayar berikut sebelumnya. Dan mereka tidak ke wilayah India tetapi langsung mendarat ke wilayah Nusantara, tepatnya di wilayah Banten. Belanda mendarat di daerah Banten tahun sekitar abad ke-16 atau 1500-an, dan mereka disambut baik oleh masyarakat karena mereka melakukan perdagangan dan inilah dianggap masyarakat lebih menguntungkan. Tetapi lama-kelamaan seperti Portugis tadi, Belanda ini melakukan monopoli perdagangan sehingga masyarakat pribumi tidak menyukai Belanda dan akhirnya mengusir Belanda dari Banten. Bangsa berikutnya adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga terinspirasi melakukan pelayaran ke beberapa wilayah. Bangsa Inggris melakukan pelayaran ini bertujuan untuk mendapatkan rempah-rempah dan mendirikan kantor dagang. Bangsa Inggris mendarat di wilayah sekitar India, dan di sana bangsa Inggris mendirikan kantor dagang yang cukup besar karena kantor dagang milik Inggris ini merupakan saingan dari kantor dagang VOC. Demikian pertemuan satu hari ini. Semoga ada ilmu baru yang kita dapatkan dan tetaplah semangat dalam belajar. Ingat, belajar sejarah bukan hanya belajar tentang peristiwa, tetapi belajar tentang nilai dan makna. Jadilah pemuda yang paham sejarah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa dan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.